Halo anak-anak. Halo Bu. Ya, Ibu mulai dulu ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kalian kabarnya? Baik Bu. Baik, alhamdulillah. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Siapa yang mau memimpin? Saya Bu. Ya, silakan. Ayo, Baik teman-teman, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing, dipersilakan. Selesai. Baik, Ibu presensi dulu. Tapi presensinya nanti kalau Ibu sebutkan namanya, kalian sebutkan tokoh idola kalian. Mengerti? Harus tokoh idola ya Bu? Iya, harus tokoh idola. Kalau tokoh yang idola. menginspirasi boleh nggak Bu? Boleh, boleh. Tokoh idola atau tokoh yang menginspirasi boleh. Kalau atlet boleh Bu? Boleh. Ibu panggil dulu ya. Ya. Jenny. Jadi katanya sakit Ibu. Oh, sakit. Iya. Farida. Jadi Bu, tokoh idolanya Ibu Kartini Bu. Ibu Kartini, keren. Vanilla. Diri Bu, kalau tokoh idolanya ibu saya boleh nggak Bu? Karena sangat menginspirasi sekali. Putih. Bagus. Vanilla hadir. Laila. Hadir Bu. Tokoh idola saya Hidra Setiawan. Ibu Restia. Iya. Siapa itu? Atlet bulu tangkis. Oh, aku tangkis. Maria. Ya hadir Bu. Tokoh yang menginspirasi saya itu Bapak B.J. Habibie Bu. Oh, bagus ya, keren. Sebelumnya tadi kita sudah menyinggung ya tentang tokoh idola. Iya. Sekarang Ibu tanya, kenapa kalian mengidolakan tokoh tersebut? Ayo, siapa yang mau menjelaskan kenapa tokoh itu menginspirasi kalian? Atau kalian mengidolakannya? Saya Bu, saya mengagumi Bapak B.J. Habibie itu karena orangnya keren sekali Bu, bisa membuat pesawat. Keren, tepuk tangan untuk teman kita. Ada lagi? Kenapa kalian mengidolakan tokoh tersebut? Saya Bu. Ya, boleh. Ya, saya mengidolakan Ibu Kartini karena beliau adalah salah satu penggerak emansipasi wanita sehingga dapat memajukan pendidikan di Indonesia. Jadi, tepuk tangan untuk teman kita. Oke, pembelajaran pada pagi hari ini kita tadi sudah menyinggung tentang tokoh idola ya anak-anak. Nah, hari ini tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, siapa yang mau membacakan? Saya Bu. Ya, boleh. Yang pertama, memahami dan menganalisis informasi berupa ide pokok serta ide penjelas dari teks biografi secara akurat dan kritis. Terus yang kedua, menganalisis track record untuk menemukan gagasan pikiran atau pesan yang tersurat dan tersirat. Baik. Nah, terus apa sih kaitannya tokoh idola itu dengan teks biografi? Nih ya, kita tadi mau bahas teks biografi ya. Ada yang mau? Belum? Belum. Nanti kita bahas bersama-sama. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya ya. Ini udah ya tadi ya. Oke. Apa hubungannya teks biografi dengan teks recon itu ada ya? Ada yang mau membacakan? Saya Bu. Ya boleh, silakan. Teks rekon adalah teks yang menjelaskan suatu kejadian yang pernah terjadi sesuai
dengan urutan waktu kejadiannya. Nah, menurut Rahman, bahwa teks recon atau teks cerita ulang adalah teks yang menceritakan kembali pengalaman masa lalu secara kronologis dengan tujuan memberi informasi kepada pembaca. Baik, jadi kaitannya teks rekon dengan teks biografi itu menceritakan secara berurutan. Kemudian kita lanjut ya langsung masuk ke teks biografi. Nih, ada yang mau membacakan? Saya Bu. Ya boleh. Biografi adalah penulisan isi teks perjalanan hidup atau karir seseorang yang ditulis oleh orang lain. Baik, berarti teks biografi adalah Teks yang berisi tentang Perjalanan hidup. Ya. karir yang ditulis oleh orang Orang lain. Dari kapan sampai kapan? Dari dia lahir sampai Dari lahir sampai kalau belum hafal saat. berarti sampai saat ini. Oke. Karena kalian sudah memahami apa itu teks biografi, setelahnya kita akan membahas lebih detail ya di dalamnya biografi itu ada apa aja sih gitu. Tapi sebelum kita masuk ke situ, Ibu ingin menayangkan sebuah video terlebih dahulu ya. Ini idola anak-anak Ibu. Sebentar. Atau lebih akrab dengan panggilan Iqbal, lahir di Surabaya pada 28 Desember 1999 dari seorang ayah bernama Heri Hernawan dan ibu bernama Riko Damayanti, serta memiliki satu kakak perempuan bernama Firza Hasna Mudia atau lebih sering disapa Teodi yang terpaut beda 4 tahun dengan Iqbal. Kakak Iqbal berprofesi sebagai dokter gigi. Dari sinilah karir Iqbal di dunia entertainment bermulai. Iqbal akhirnya lulus audisi dan tergabung dalam drama musikal Laskar Pelangi, berperan sebagai Trapani hingga tahun 2011. Di tahun ini pula Iqbal mendapat peran pertamanya pada film layar lebar sebagai Rusdi Badrudin dalam film 5 Elang. Melalui audisi tertutup, seorang produser musik bernama Patrick Effendi yang menonton drama musikal Laskar Pelangi akhirnya mengajak Iqbal bersama 3 orang lainnya, yaitu Aldi, Bastian, dan Kiki untuk membentuk band bernama Cowboy Junior pada 23 Juli 2011. Di tahun 2018, saat ini sedang melanjutkan kuliah pada jurusan Media Komunikasi di Monash University, Melbourne, Australia. Itu dia kisah perjalanan hidup seorang Iqbal Ramadan yang bisa kita jadikan motivasi. Di usianya yang muda, Iqbal mampu mengatur waktu di dunia entertainment maupun di dunia pendidikan. Terima kasih telah menonton video ini hingga akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di kolom komentar apabila ada artis atau tokoh yang ingin kalian tonton selanjutnya. Ya, gimana Iqbal Ramadan ini menurut kalian? Keren sekali Bu. Keren. Oke, tepuk tangan untuk Iqbal dan kita semua. Nah, setelah kalian tadi menyaksikan gambaran hidup atau kisah hidup dari Iqbal Ramadan ini, ada apa aja tadi? Dari awal hingga akhir. Diceritakan apa saja di dalam video itu? Ada yang mau menjawab? Mbak Laila, aku mau menjawab. Boleh, yuk Mbak Laila. Jadi tadi di awal menceritakan tentang kelahirannya Iqbal dulu ya Bu. Iqbal lahir di Surabaya tahun 1999. Kemudian masa kecilnya Iqbal, dia bersekolah di mana, kemudian Iqbal yang ikut audisi tapi gagal ya Bu. Sampai akhirnya dia mencoba berkali-kali sampai dia bisa bergabung di Cowboy Junior, di boyband itu ya Bu ya, boyband cilik ya Bu ya. Terus kemudian setelah gabung boyband itu sukses ya Bu ya. Kemudian juga main film Cowboy Junior. Lalu sampai saat ini Iqbal itu sedang berkuliah di Monash University. Oke, tepuk tangan untuk Mbak Laila. Oke, jadi betul ya tadi yang disampaikan oleh Mbak Laila. Jadi isi dari kisah hidup itu yang pertama ada identitas, kemudian yang kedua ada pendidikan, yang ketiga ada Karir.
pencapaian, ada Prestasi. kegagalan Ada kegagalan. dan kesuksesan. Jadi melalui kegagalan itulah dia bisa sukses kayak gitu. Kemudian yang terakhir ada prestasi yang dicapai apa aja. Nah, kita hari ini berarti sudah menganalisis bersama-sama kisah hidup atau biografi dari Iqbal Ramadan. Nah, sekarang gantian kalian yang menganalisis sendiri bersama kelompoknya. Oke, melalui asesmen awal yang sudah kita lakukan di pertemuan sebelumnya, hasilnya itu sudah Ibu petakan ya menurut minat kalian masing-masing. Ada yang minat di olahraga, ada yang suka IPA, ada yang suka seni, kayak gitu ya hasilnya. Nah, nanti kelompok 1 itu akan menganalisis atau mencari ide-ide pokok dari tokoh ilmuwan, dari teksnya nanti ya Ibu akan berikan dari tokoh ilmuwan. Kemudian kelompok 2 ada nanti menganalisis apa? Tokoh Tokoh olahraga. Yang ketiga seniman dan yang keempat pahlawan. Oke, sekarang silakan kalian bisa berkelompok ya sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Dari kelompok 4 ada yang mau ditanyakan? Berarti tuh harus ada simpulannya nggak sih, Bu? Ada, harus ada ya. Oke, kurang simpulan. Iya. Selamat pengerjaan. Iya, Bu. Siap, Ibu. Baik, anak-anak sudah selesai? Sudah, Bu. Bu. Oke, berarti kita lanjut presentasi ya. Iya, Bu. Siap? Siap. Oke, siapa yang mau presentasi duluan? Kelompok 4, Bu. Oke, ayo maju dulu, boleh kasih tepuk tangan ke kelompok 4. Oke, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Vanela Imayati, Dan saya Farida Nurjika. akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai teks biografi yang kami teliti, yakni mengenai tokoh pahlawan. Selanjutnya ke Baik, kami mengambil tokoh pahlawan dari Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara seperti yang kita tahu ya, bahwa beliau adalah dikenal sebagai Bapak Pendidikan Nasional yang memiliki nama asli Raden Mas Wardi Suryaningrat. Berikut profil Bapak Ki Hajar Dewantara. Nama lengkapnya yaitu Raden Mas Wardi Suryaningrat. Tempat tanggal lahir Yogyakarta 2 Mei 1889. Kemudian untuk riwayat pendidikannya, sekolah dasar di ELS atau Sekolah Dasar Belanda dan melanjutkan sekolahnya di Stovia. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 4. Baik, semuanya sudah presentasi ya? Sudah, Bu. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, sebelum kita mengakhiri ya, Ibu ingin tanya dulu. Berarti hari ini kita sudah belajar apa? Teks biografi. Satu orang yuk, satu orang. Siapa yuk? Teks biografi, Bu. Oh iya, boleh. Teks biografi apa tadi? Perjalanan hidup seseorang. Perjalanan hidup seseorang. Isinya tentang? Saya, Bu. Silakan, Mbak Vanela. Tadi di dalam teks biografi itu ada identitas, kemudian ada perjalanan pendidikannya, kemudian ada proses perjalanan karirnya, Bu, mulai dari kegagalan sampai mencapai prestasi. Oke, baik, hari ini kita berarti sudah belajar teks biografi ya. Apa berarti hal-hal apakah kalian juga ingin menginspirasi seperti tokoh biografi yang kita bahas tadi? Iya, Ingin ya. Jadi harus belajar dan bekerja keras gitu. Oke, berarti untuk pertemuan berikutnya kita akan masuk ke materi baru ya. Kita sudah tidak belajar pengertian lagi, kita lanjut ke struktur dan kebahasaan teks biografi seperti itu. Kalian bisa mempersiapkan dengan membaca materinya terlebih dahulu. Gitu siap? Siap, Bu. Oke. Ada yang mau bertanya? Tidak ada. Tidak, Bu. Baik, sekian pertemuan kita pada pagi hari ini. Ibu senang sekali hari ini bisa bertemu dengan kalian dan belajar bersama kalian. Oke, sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Selamat belajar ya. Iya, Bu. Warahmatullahi wabarakatuh. Dadah anak-anak. Dadah, Bu.